Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا يا رب العالمين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan 7 ayat yang pertama dari surah Al-Ma'arij, di mana pada ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengawali tentang sikap sebahagian orang-orang Quraisy yang menolak bahkan mengingkari adanya hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hari kiamat dan siksaan yang ada di dalamnya itu sesuatu yang pasti terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan nasihat kepada nabinya dan juga kepada kita semua, terutama yang mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jal untuk berdakwah. Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat, fasbir sabran jamila. Kita diperintahkan untuk bersabar, karena ketika mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jal, ke jalan yang benar, maka pasti di sana ada beragam respon yang ditunjukkan oleh orang yang kita ajak. Ada yang menerima, ada yang pasif, ada yang menolak, bahkan boleh jadi ada juga yang menolak dan mengganggu. Maka hal yang seperti itu membutuhkan yang namanya kesabaran. Dan kesabaran itu selalu bergandengan dengan jalan keluar dan kemenangan. Dan itu yang terlihat pada perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika menghadapi beraneka ragam tantangan, beliau tetap bersabar. Bersabar di sini dalam arti tetap menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Dan bukan bersabar kalau kemudian tantangan tersebut menghentikan kita dari menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Kemudian di bagian akhir ayat yang kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan cara pandang yang benar tentang hari kiamat, di mana bagi seorang mukmin hendaknya melihat kiamat itu sebagai sesuatu yang dekat. Dan secara bertolak belakang, orang-orang kufar itu melihat kiamat itu sesuatu yang jauh, bahkan mereka menganggap itu sesuatu yang tidak ada. Di mana mereka beranggapan, atau sebagian di antara mereka beranggapan, ketika seorang telah meninggal maka dia menjadi tanah dan tidak ada hari kebangkitan, tidak ada juga hari pembalasan. Orang beriman melihat kiamat itu sudah dekat, karena kaidahnya seperti disebutkan di dalam beberapa kitab tafsir, kullu ma huwa atin qarib.
segala sesuatu yang akan datang itu pasti dekat. Makanya sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah mengatakan iqtarabatis saah, kiamat itu sudah dekat. Dan kita tidak diperintahkan atau dianjurkan untuk mencari tahu kapan kiamat itu terjadi, karena waktu terjadinya kiamat itu termasuk dalam perkara yang gaib. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat-ayatnya, Nabi menyebutkan dalam hadisnya tentang dekatnya hari kiamat, bahkan disebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat, tujuan daripada itu semua adalah agar kita semakin bersemangat di dalam mempersiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut, bukan untuk memprediksi atau meramal atau mereka-reka kapan kiamat itu terjadi, sisa berapa tahun umur manusia di dunia ini. Bukan itu tujuannya ya, dan itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Tanda-tanda kiamat itu sudah dijelaskan secara detail oleh Nabi kepada para sahabatnya, dan kita tidak menemukan di antara para sahabat ada yang melakukan usaha untuk mengetahui atau memprediksi tentang kapan kiamat itu terjadi, berapa tahun umur dunia ini. Tidak ada yang melakukan hal yang seperti itu. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma takunus samaa'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'ihn wa la yas'alu hamimun hamima. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang huru-hara hari kiamat. Dan ini sering diulang di beberapa surah di mana Allah menceritakan tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat. Dan yang pasti kejadian-kejadian tersebut adalah kejadian yang sangat mengerikan dan menakutkan. Namun di saat seperti itu Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan akan memberikan ketenangan, keamanan kepada hamba-hambanya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan keamanan tersebut. Allah menyebutkan syarat tersebut dalam ayatnya, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, ini syarat yang pertama untuk mendapatkan rasa aman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Dan yang dimaksud dengan kezaliman itu adalah kesyirikan. Jadi ada dua syarat untuk mendapatkan rasa aman, yaitu iman, dan iman tersebut terjaga dari yang namanya kesyirikan. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan bagaimana kejadian-kejadian yang akan Allah perlihatkan ketika kiamat itu terjadi. Yang pertama, yauma takunus samaa'u kalmuhl. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, terjadi perkara-perkara yang sangat besar. Di antaranya takunus samaa'u kalmuhl. Langit menjadi seperti tembaga yang dicairkan atau perak yang dicairkan, yang pada awalnya kita melihat langit itu sangat kuat. Bahkan Allah menyebutkan di dalam ayatnya, wa banaina fawqakum sab'an shidada,
makhluk yang sekuat langit itu dengan mudahnya dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla, hingga dia seperti ar-rasasul mudhab, seperti tembaga yang dicairkan. Wa takunul jibalu kal'ihn. Kemudian Allah menyebutkan makhluk lain yang juga tidak kalah kuat dan besarnya, yaitu gunung. Di mana gunung itu pada hari kiamat dia akan menjadi seperti buluh yang berterbangan, buluh yang berwarna yang berterbangan. Karena seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, gunung itu memang berwarna-warni, sehingga pada saatnya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mengkiamatkan bumi ini, maka gunung itu seperti bulu yang berterbangan. Dan pada tahapan yang selanjutnya gunung itu hilang sama sekali, dan semua permukaan bumi ini menjadi rata. Nah, dua peristiwa ini yang Allah sebutkan pada ayat ini merupakan peristiwa yang kita diperintahkan untuk mentadabburinya. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan terkait dengan dua peristiwa ini, beliau mengatakan, fa idza kana hadzal qalaq wal inzi'aj li hadzal ajram al kabira, jika kegoncangan yang menimpa dua ciptaan Allah yang sangat besar ini, fama dhannuka bil 'abdid dhaif, lalu bagaimana, seperti apa engkau membayangkan keadaan hambanya yang lemah, yaitu manusia. Kalau gunung saja sampai seperti itu, langit sampai seperti itu, bagaimana dengan manusia yang sangat lemah? Alladzi qad athqala dhahrahu bidh-dhunubi wal awzar. Terlebih lagi manusia yang telah dibebani dengan dosa, bagaimana keadaannya pada hari itu? Ini adalah pertanyaan yang kita diperintahkan untuk merenunginya, agar kita mempersiapkan diri kita, agar di saat menghadapi peristiwa yang demikian kita termasuk orang yang mendapatkan ketenangan dan rasa aman. Alaysa haqiqan an yankhali'a qalbuhu wa yanza'ijja lubbuhu. Bukankah dia manusia yang merupakan makhluk yang lemah itu lebih pantas untuk memiliki rasa takut terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Oleh karena itu pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum. Dan pada hari itu tidak ada lagi yang saling bertanya satu sama lain, tidak ada lagi yang saling meminta pertolongan satu sama lain. Kenapa? Karena setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Ya, hamim itu adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Ya, jadi ceritakan di dalam kitab-kitab tafsir bahwa ketika seorang anak melihat ayahnya, tidak ada lagi saling bertegur, menanyakan, apalagi sampai meminta pertolongan, tidak ada lagi. Karena seperti yang disebutkan di dalam surah Abasa, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ya, pada hari itu setiap orang memiliki kesibukan yang dengannya ia tersibukkan dan tidak lagi mempedulikan apa yang terjadi di sekitarnya. Sampai-sampai pada urusan aurat, ya, di mana di dalam hadis sahih disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla. Ya, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak berpakaian, tidak memakai alas kaki, dan tidak berkhitan. Pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha sempat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan aurat kita pada saat itu? Ya,
apakah orang akan melihat aurat kita? Kata Nabi SAW, orang tidak lagi memikirkan aurat, orang tidak lagi sempat untuk memperhatikan aurat orang yang ada di sekitarnya, karena mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Dan kejadian yang seperti ini sebenarnya terkadang Allah perlihatkan, meskipun tidak sama persis, dalam peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi di muka bumi ini. Ketika terjadi musibah misalnya, maka di situ nampak orang tidak lagi peduli dengan orang yang di sekitarnya. Setiap orang berusaha untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Yang jauh lebih dahsyat dari itu akan terjadi di hari akhirat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal-hal yang seperti ini, maka pada hakikatnya itu adalah pesan untuk kita bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Makanya kalau terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak biasa, ya, seperti gerhana, maka yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu adalah segera melakukan salat. Artinya peristiwa-peristiwa yang Allah perlihatkan di muka bumi ini dan Allah beritakan tentang peristiwa yang ada pada hari kiamat, itu tujuannya adalah ajakan dan nasihat untuk kita segera melakukan amal-amal kebaikan. Ya, karena harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki itu tidak akan memberikan pengaruh terhadap keadaan kita dan nasib kita di saat terjadi hari kiamat. Yang akan memberikan pengaruh itu adalah amalan-amalan kita. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seorang hamba itu sesuai dengan amalan yang pernah diperbuatnya. Wala yas'alu hamimun hamima fala yabqa fi qalbihi muttasa'un li su'ali hamimihi. Kata Syekh Sa'di, tidak lagi tersisa di dalam hati setiap orang untuk menanyakan keadaan orang-orang dekatnya. Karena setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Yuwassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Orang-orang yang melakukan keburukan pada hari itu, ketika telah melihat siksaan yang akan menimpanya, itu menginginkan dan sangat mengharapkan lau yaftadi min azabin, sekiranya ia bisa menebus dirinya dari siksaan tersebut, meskipun dengan anaknya. Dia ingin bebas dari siksaan meskipun dengan cara menebus dengan anaknya, wa sahibatihi dengan istrinya, wa akhihi dengan saudaranya, wa fasilatihi allati tu'ih, dan dengan kerabatnya secara keseluruhan yang ketika di dunia itu sering melakukan kerjasama dan saling tolong menolong. Mereka ingin menebus dirinya dari siksaan Allah meskipun dengan orang-orang yang dicintainya. Ya, tapi itu tidak mungkin terjadi. Hal itu tidak mungkin terjadi. Bahkan di ayat yang lain, ya, mereka sekiranya bisa menebus dengan emas seisi bumi ini, maka mereka akan menebus dirinya dari siksaan dengan emas seisi bumi ini. Artinya tidak ada artinya, tidak memiliki nilai, ya, harta yang dikumpulkan kalau harta itu tidak digunakan di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan ini sekaligus kita ingatkan, ya, di pergantian tahun ini biasanya orang menghamburkan hartanya, ya, mengeluarkan hartanya tidak di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, perlu diketahui bahwa harta sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah amanah dan akan kita pertanggungjawabkan. Maka kita jaga harta kita agar iman kita terjaga, ya, terutama di momen-momen pergantian tahun. Jangan sampai, ya, harta kita tersalurkan untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fi yaumil qiyamah la yanfa'u ahadun ahada.
Ini ciri khas hari kiamat, di mana seseorang tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wala yashfa'u ahadun illa biidznillah. Dan seseorang tidak bisa memberikan syafaat kepada orang lain kecuali atas izin Allah. Satu-satunya yang diharapkan sebenarnya adalah syafaat. Itu yang bisa diharapkan, syafaat. Baik itu syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau syafaat dari orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat karena pernah melakukan amalan-amalan yang dengan amalan itu dia termasuk orang yang bisa memberikan syafaat. Tapi itu pun harus dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang tidak mungkin mendapatkan syafaat itu adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan orang yang tidak mungkin memberikan syafaat itu orang-orang yang juga melakukan kesyirikan. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Hurairah, "Man as'adun nas bi syafa'atik?" Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, yang menandakan bahwa dia beriman. Tapi tidak cukup itu saja. Khalisan min qalbi. Tulus, murni, tidak ada campuran kesyirikan di dalam kalimat itu. Ya, makanya selalu kita sampaikan di kajian ini bahwa hal yang paling prioritas untuk kita jaga dan kita wujudkan adalah memurnikan keimanan kita dari segala bentuk kesyirikan. Karena itulah pondasi kebaikan. Itulah modal untuk mendapatkan kebaikan. Kalau ini tidak bisa kita wujudkan, maka tidak ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Karena segala sesuatunya akan terhapus kalau iman ini sudah tercampuri oleh yang namanya kesyirikan. Bal law yaftadil mujrimul mustahiqqu lil adzabi bi jami'i ma fil ardi thumma yunjihi lan yanfa'uhu dzalik. Bahkan sekiranya orang yang melakukan keburukan ingin menebus dirinya dari siksa Allah dengan segala apa yang ada di bumi ini, itu tidak bisa mereka lakukan. Itu tidak akan memberikan manfaat kepada mereka. Jadi hanya syafaat saja. Ya, tapi syafaat ada syaratnya. Ya, karena tidak mungkin syafaat itu terwujud kecuali atas izin Allah, dan Allah mengizinkan kalau syaratnya terpenuhi. Dan syarat yang terpenting yang tadi kita sebutkan itu adalah tauhid, keimanan yang murni dan bebas dari segala bentuk kesyirikan. Wala yas'alu hamimun hamima yuwassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'ih wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan harapan, keinginan, angan-angan orang-orang kufar, orang-orang yang melakukan keburukan agar bisa menebus dirinya dari siksaan, Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Tidak ada lagi tempat untuk berlari, tidak ada lagi tempat untuk meminta pertolongan pada hari kiamat. Ketika keputusan Allah telah tertetapkan bahwa dia akan mendapatkan siksaan, maka dia tidak akan bisa terhindar dari siksaan tersebut. Kemudian Allah menyebutkan tentang neraka. Innaha ladha. Ya, sungguhnya neraka itu, siksa Allah Subhanahu wa taala itu ladha. Sesuatu yang sangat panas dan membara, membakar. Nazza'atan lisyawa, dia mencabut, menguliti kulit manusia, baik yang bagian luarnya, baik kepala dan sekujur tubuhnya, itu akan tercabut disebabkan oleh siksaan yang sangat pedih. Makanya di dalam surah An-Nisa disebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyiksa,
maka ketika kulit itu sudah hangus, ya, maka dia akan dibantu dengan kulit yang baru supaya bisa merasakan sakitnya siksaan itu. Ya, karena ketika sudah habis, maka diganti lagi dengan kulit baru supaya bisa merasakan siksaan itu. Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Tad'u, ya, dan neraka itu mengajak kepadanya, memanggil. Siapa yang dipanggil? Man adbara wa tawalla, orang yang berpaling dan membelakangi. Wa jama'a fa'awa, dan mengumpulkan dan menyimpan. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Ya, siapakah yang dipanggil oleh siksa api neraka itu? Disebutkan adbara wa tawalla, membelakangi dan berpaling. Apa maksud membelakangi dan berpaling? Itu adalah adbara an ittiba'il haq. Mereka ketika di dunia membelakangi dan berpaling dari kebenaran. Nasihat yang sangat berharga bagi kita semua, ketika disampaikan kebenaran pada kita, maka jangan sampai berpaling dari ajakan tersebut. Jangan sampai menolak. Paling minimal kita terima dulu dalam hati kita dan berazam untuk mengikuti kebenaran itu, meskipun pada saat itu mungkin kita belum mampu, ya, tapi kita harus memiliki niat di dalam hati kita, ya, karena semua kebaikan itu akan berawal dari niat. Kalau seorang niatnya tulus, maka pasti niat itu akan diikuti oleh usaha, dan ketika seorang berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada orang yang memiliki niat yang baik dan berusaha untuk mewujudkan niat baiknya. Allah menolongnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah, orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, itu akan diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi orang yang berpaling dari kebenaran itu akan dipanggil nanti di hari kiamat. Wa a'rada anhu falaysa lahu fihi ghardun. Jadi di dunia dia berpaling dari kebenaran, falaysa lahu fihi ghardun, bahkan memang tidak punya tujuan untuk mendapatkan kebenaran itu. Orang yang seperti inilah yang akan dipanggil-panggil oleh neraka supaya segera masuk ke dalamnya. Nah, makanya di dunia ini salah satu yang menjadi tujuan kita, selain kita bekerja untuk kemaslahatan duniawi kita, untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, ada tujuan yang lebih besar ketika kita di dunia ini, yaitu untuk selalu mendapatkan kebenaran. Itu yang harus selalu kita cari. Ya, kalau kita mencari nafkah, kita bersemangat, maka kita harus lebih bersemangat dalam urusan mencari kebenaran. Ya, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab dan mengutus rasul yang itu menjadi alamat kita untuk mencari kebenaran itu, ya, tentunya dengan penjelasan, karena Al-Quran, hadis Nabi SAW itu membutuhkan penjelasan. Kita tidak bisa hanya melihat, mengambil Al-Quran dan terjemahannya lantas kebenaran itu kita dapatkan. Ya, betapa banyak orang yang kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, tapi tidak mendapatkan kebenaran itu. Kenapa? Karena dia mendapatkan penjelasan yang salah tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita kembali kepada Al-Quran dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran, maka kita harus kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disertai dengan cara memahaminya, yaitu dengan pemahaman para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan muridnya Rasulullah, dan dengan pemahaman muridnya para sahabat, yaitu para tabi'in dan para ulama yang komitmen mengikuti mereka hingga akhir zaman. Nah, itulah cara kita untuk mendapatkan kebenaran. Ya, jadi ketika alamat kebenaran itu sudah kita ketahui, maka juga harus kita ketahui bagaimana cara untuk mendapatkan kebenaran itu. Ya, karena bisa saja, ya, seseorang telah mengetahui alamatnya,
tapi tetap salah alamat, ya, yang dia dapatkan bukan kebenaran. Makanya kalau kita melihat ya aliran-aliran yang menyimpan dalam Islam, itu penyimpangannya juga dikuatkan dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pemahaman yang dia gunakan pada ayat tersebut yang dijadikan sebagai pembenaran atas penyimpangannya, itu adalah pemahaman yang tidak dikenali oleh Nabi, para sahabat dan ulama-ulama terdahulu. Makanya ketika kita ingin istiqamah di atas kebenaran, maka Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ini harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Dan orang yang paling benar pemahamannya itu adalah sahabat-sahabat Nabi, karena mereka mempelajarinya langsung dan mendengarkannya langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ciri yang lain adalah orang yang akan dipanggil-panggil oleh siksa api neraka itu adalah wa jama'a fa'au'a, yaitu wa jama'al amwal ba'daha fawqa ba'din wa au'aha falam yunfik minha. Orang yang mengumpulkan harta, menumpuk harta dan menyimpannya, falam yunfik, dan dia tidak menginfakkannya, dia tidak mengeluarkan apa yang menjadi kewajiban di dalam harta tersebut. Ya, karena ibadah yang Allah wajibkan kepada kita itu ada yang berkaitan dengan fisik kita dan ada yang berkaitan dengan harta kita. Ya, ibadah dengan harta itu ada yang wajib berupa zakat, atau mungkin kafarah kalau kita melakukan pelanggaran tertentu. Ada juga yang sifatnya sunnah, yaitu kita bersedekah kepada orang lain. Nah, ketika seorang menumpuk hartanya, menyimpan hartanya, sudah memenuhi syarat wajib untuk dikeluarkan zakatnya, tapi tidak dikeluarkan zakatnya, maka ini yang dimaksudkan oleh Allah wa jama'a fa'au'a, dan ini yang akan juga dipanggil, ya, fa innan nar tad'uuhum ila nafsiha wa tasta'iddu lil iltihab bihim. Maka neraka akan memanggilnya untuk segera orang yang dipanggil tersebut memasuki neraka tersebut, dan neraka itu telah bersiap untuk membakar tubuhnya. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan terkait dengan ayat lanjutan dari surah Al-Ma'arij. Semoga Allah Subhanahu wa taala menaungi kita dengan taufiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, hidayah, sehingga di dalam menjalani kehidupan dunia ini kita menjalaninya sebagaimana yang diinginkan dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.